Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ikhrom. Kali ini kita akan membahas tentang hukum menghormati bendera. Hukumnya, mayoritas ulama membolehkan menghormati bendera, termasuk bendera merah putih, bendera bangsa Indonesia, bendera yang kita cintai. Karena amalan ini, artinya menghormati bendera ini, tidak terkait dengan akidah, melainkan hanya muamalah. Penghormatan pada bendera merah putih tidak bisa dianggap sebagai bentuk penyembahan kepada makhluk Allah. Penghormatan kepada bendera merah putih itu ungkapan rasa cinta dan semangat menjaga tanah air, serta mengenang mereka yang berkorban untuk kedaulatan tanah air Indonesia yang kita cintai ini. Penghormatan bendera ini dinilai sama dengan kita menghormati orang alim, orang soleh, dan orang tua kita. Kiasnya bagaimana atau analoginya bagaimana? Kebolehan menghormati bendera, kalau kita ini bendera merah putih, berarti menghormati bendera merah putih, itu dikiaskan pada kasus bendera perang masa Nabi Muhammad SAW yang juga dihormati dan dikibarkan. Rasulullah SAW sendiri menggunakan panji-panji atau bendera di sejumlah peperangannya. Berikut ini riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha rayata zaitun fa usiba summa akhadaha Ja'farun fa usiba summa akhadaha Abdullah bin Rawahah fa usiba wa inna aina rasul wa inna ainai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam litadrifani. Thumma akhadaha Khalid bin Walid min ghairi imratin fafatah. Panji perang dipegang oleh Zaid. Lalu ia gugur. Panji perang kemudian diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ia pun kemudian gugur. Panji atau bendera itu diraih oleh Abdullah bin Rawaha. Ia pun gugur. Sampai di sini kedua mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlinang air mata, kata Anas. Panji perang lalu diambil oleh Khalid bin Walid dengan inisiatifnya. Ia maju menghantam pasukan musuh hingga mereka takluk di tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini hadis riwayat Bukhari ini menjelaskan bahwa begitu pentingnya, begitu berartinya sebuah bendera yang bisa dikibarkan memberikan semangat yang luar biasa pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Masa Rasul SAW, soal bendera ini bahkan sudah menjadi tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Tradisi bendera sebagai salah satu alat efektif untuk mengobarkan semangat masyarakat demi menjaga kedaulatan tanah air diteruskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bendera itu sesuatu yang akrab di masa Rasulullah. Rasul menghormatinya dan mengibarkan untuk menyemangati semuanya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maghazihi yadfa'u ila ra'si kulli qabilatin liwa'un yuqatiluna tahtahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejumlah peperangannya memberi panji-panji, bendera-bendera kepada setiap pemimpin kabilah. Di bawah panji atau bendera itu mereka berperang membela keadilan dan kedaulatan. Semua larangan,
sudah disebutkan secara spesifik oleh Allah. Dalam firman-Nya Allah menegaskan sebagai berikut. Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum al-ayah. Sungguh Dia telah menerangkan dengan rinci apa saja yang Dia haramkan kepadamu. Quran surat Al-An'am ayat 119. Ini menunjukkan bahwa apa yang diharam oleh Allah itu sudah jelas. Apa yang diharamkan oleh Allah itu sudah tegas. Berarti sesuatu yang belum diharamkan oleh Allah tidak boleh kita haramkan, kan? Gitu kan. Jadi Allah menghalalkan sesuatu yang sudah jelas, mengharamkan sesuatu juga ya yang sudah jelas. Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi itu sungguh banyak sekali apa yang sudah diharamkan dan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah. Jadi itu perkara yang sudah jelas. Kalau tidak, kita jangan mengada-ngada sesuatu yang diharamkan. Begitu juga kalau tidak ada ya, jangan mengada-ngada untuk sesuatu yang harus diada. Jadi, kalau penghormatan bendera itu difahami sebagai bentuk ungkapan cinta dan semangat menjaga tanah air, maka tidak satu pun dalil yang secara spesifik mengharamkan praktek ini, mengharamkan menghormati bendera. Kesimpulan kami bahwa penghormatan bendera merah putih saat upacara tidak ada masalah dari segi hukum agama. Bendera merah putih sebagai simbol kenegaraan sudah sepatutnya dihargai oleh warga negara Indonesia. Sama halnya dengan warga negara lain, mereka harus menghormati simbol-simbol kenegaraan yang berlaku di daerah masing-masing. Penghormatan untuk tanah air ini sama nilainya dengan penghormatan terhadap orang tua. Karena setiap kita berhutang budi kepada orang tua dan tanah air ini. Anugerah keduanya patut kita syukuri. Sekian yang bisa kami terangkan dalam melihat penghormatan pada bendera ini. Semoga yang sederhana ini manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.